Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi 24 Maret 2020. Apa kabar kekasih Tuhan? Pagi hari ini saya Wahyu Widiawati temani Anda dalam program Bincang Pagi. Dan tentu saja kekasih Tuhan, saya tidak sendirian. Ada Pendeta Angel Sumarau dari GPDI House of Joy Sidoarjo. Selamat pagi Bu Angel. Selamat pagi Mbak Wahyu. Apa kabar Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Biasanya beliau ini satu paket sama bapak dan Anak. kalau libur sama anaknya. Iya. Hari ini sendiri Bu. Saya tadi, wah Mas kok sendirian tumben Bu. Social distancing ya. Ya. Kami siaran juga ada social distancing. Ya. Ada jaraknya. 1 meter kan? 1 meter ya. Saya sebenarnya bilang sama orang-orang kalau dekat saya 2 meter aja ya. Gitu ya Bu ya. Meter. Jadi kalau 2 meter kita kan terlalu jauh ya Mbak Wahyu. 1 meter cukup ya. Nah ini nih 2 meter, 1,5 kok Bu. Perlu kita bawa penggaris. Boleh. Iya. Ya, social distance. Ibu Angel ini juga seorang guru dan hari ini tetap mengajar tetapi secara online. Ya. Nanti siang Bu ya. Kita pakai Zoom. Pakai Zoom ya. Sekolah saya itu lebih siap karena 2 minggu lalu kita sudah dari Singapura sudah ada instruksi untuk mempersiapkan studi online. Jadi kita tuh sudah siap dari 2 minggu lalu anak-anak untuk belajar online. Jadi di sekolah sudah dipersiapkan. Jadi waktu belajar online anak-anak sudah siap. Jadi mereka nggak kaget gitu Nggak ya. kaget. Mereka sudah siap. Oke, baik. Kalau ngajar online gitu tuh kesulitannya apa Bu? Nggak sulit sih, cuman kan biasanya bisa lebih dekat dengan mereka. Kalau kan sekarang kan cuman pakai laptop kelihatan mereka, tapi ya lucunya masih kelihatan. Ada nggak yang ketika diajar gitu masih kayak di kelas gitu ya? Ada yang ngomong sendiri, ada yang rame, ada yang sibuk gini larisan gitu. Belum mulai. Baru Baru mulai. kemarin itu ada meeting guru pakai Zoom itu. Ya lucu juga gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen bertanya angkat tangan thumbs up gitu, thumbs jadi up. ketahuan oh ini menanya gitu. Saya biasa kalau meeting regional se-Indonesia juga pakai Zoom. Oh, pakai Zoom juga. Ya. Wah, Mbak Wahyu lebih Sangat keren membantu. dong dari kita. Sudah lama itu. Oh, sudah lama. Saya baru tahu Mbak Wahyu. Jadi kekasih Tuhan bisa manfaatkan aplikasi Zoom yaitu Ya, betul. tidak berbayar. Ada sih kalau mau panjang dan banyak orang berbayar lebih oke ya. Oke. Baik, kekasih Tuhan, Anda jaga jarak dengan orang, maksudnya hindari kerumunan ya. Terus nggak usah keluar kalau tidak perlu sangat. Iya, betul. Ya. Seperti Bu Angel hari ini memilih untuk jadi Wonder Woman, berangkat sendiri. Padahal selama saya bincang pagi dengan Bu Angel ini nggak pernah sendiri. Bu, Baru ya? kali ini. Baru kali Iya. ini ya. Gimana rasanya Bu? Tadi malam itu saya sempat bilang, kamu mau anterin aku atau enggak? Terus, iya boleh. Tapi pagi tadi saya bilang, enggak usah, kamu di rumah aja. Lebih baik kita sekarang sendiri-sendiri aja dulu. Di rumah social distance juga? No. Enggak. Oke. Baik, kekasih Tuhan, pagi hari ini Bu Angel tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan doa bagi pemulihan bangsa. Apakah ini berkaitan dengan wabah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Bu? Bisa jadi. Sebenarnya waktu saya dihubungi sama Radio Sangkakala itu sebelum ada heboh ini, tapi beberapa hari ini saya merenung bahwa kita hidup di bangsa Indonesia. Mau tidak mau kita harus jadi warga negara yang baik. Kita harus ambil bagian untuk memulihkan bangsa Indonesia ini. Tapi di sisi lain kita ini siapa, ya kan? Kita kan bukan siapa-siapa. Kita bukan orang hebat atau kayak sekarang tenaga medis yang di garis depan, bukan. Tapi kita punya satu kekuatan, yaitu kita bisa berdoa untuk pemulihan bangsa Indonesia ini gitu. Mbak Wahyu. Oke, baik. Dan ini tidak ada yang bilang tidak bisa ya. Semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Oke. Bu, mungkin ada ayat yang mendasari dari perbincangan kita pagi hari ini. Kita silakan baca Alkitab kita masing-masing di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Bunyinya demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka.
Jadi kita tahu bahwa mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita ini tidak semuanya warga negara yang baik. Kita banyak melakukan kesalahan di negara kita sendiri. Kita banyak melawan aturan pemerintah. Tidak semua warga negara bisa menjadi warga negara yang baik. Dan mau tidak mau, Alkitab berkata bahwa setiap pelanggaran itu dosa, Mbak Wahyu. Dan setiap dosa itu ada hukumannya. Semua dosa apapun bentuknya itu ada dosanya. Tetapi Alkitab berkata hari ini bahwa dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta Tuhan akan memulihkan negeri kita. Ya, kita itu sangat mencintai Indonesia, setuju ya? Kita ada di Indonesia, kita lahir di Indonesia, kita bergerak di Indonesia, kita sangat cinta Indonesia ya. Bukan hanya setelah acara Agustusan waktu kalau kita nyanyi tanah airku Indonesia, enggak. Tapi anak-anak sekarang juga nggak tahu loh lagu nasional. Oh iya, kasihan ya. Kalau kita dulu kecil kan diajarin itu di sekolah. Setiap Senin soalnya. Ya. Tapi di sisi lain kita tetap mengakui lah ya, kita Indonesia. Dan terlalu banyak dosa yang kita lakukan untuk Indonesia. Dan mau ndak mau, kalau sampai ada wabah, ada virus masuk di Indonesia, berarti kita harus berkaca. Ya, kita harus melihat diri kita sendiri, apa yang terjadi dengan kita. Sebagai orang Kristen, kita tidak usah mempersalahkan orang lain. Ya, buat apa juga? Nggak ada penting-pentingnya kan Mbak Wahyu ya. Kalau kita nyalain orang lain, oh kamu tuh yang salah, kamu tuh yang salah, nggak ada baiknya gitu ya. Tetapi kalau kita sadar, kita ngaku kita salah, terus kita berdoa, katanya Tuhan lo mau berbalik. Tuhan mau berbalik dari apa? Dari semua yang jahat. Agar apa? Kita dipulihkan. Saya kalau saat-saat ini kan jadi kangen ya Mbak Wahyu ya. Jadi kangen bangun pagi, berangkat ke sekolah, ya kan? Sarapan itu cepet-cepetan. Koran katanya guru di rumah lebih galak ya. Iya, itu lagi viral ya. Jadi kalau mamanya lebih galak dari gurunya. Jadi kalau di sekolah kalau ada sampai guru marahin murid, langsung orang tua ngamuk ya. Sampai orang tua datang ke sekolah guru itu harus sabar. Tapi sekarang lagi keren kan Mbak Wahyu ya. Tahu sendiri gimana anaknya ya. Ternyata di rumah mamaku enggak sabar gitu kan. Pengen kan kembali seperti dulu gitu ya, sekolah yang baik, belajar semua yang baik, teratur yang baik. Tapi biarlah menjadi apa ya, pengalaman buat kita. Untuk apa? Untuk jadi lebih baik lagi. Oke. Bu, bicara tentang umatku. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Ini kan bicara berarti setiap kita ya, anak-anak Tuhan. Mungkin orang berpikir, Bu, kita di Indonesia ini umat Tuhan cuman sekian persen begitu. Apakah cukup untuk berseru kepada Tuhan untuk memulihkan negeri kita? Nah, Mbak Wahyu, Alkitab berkata seperti ini. Satu orang aja dalam satu rumah, kalau dia sungguh-sungguh berseru, maka satu rumah itu diselamatkan. Ya. Kalau kita pakai skop besar bahwa di setiap tempat kita berada, Mbak Wahyu mau di jalan manapun, tinggal di manapun, mau ndak mau kita akan berdoa buat tetangga kita. Ya, kita akan berdoa buat daerah kita, RT RW kita. Dan tahu ndak, di situ ada titik cahaya kemuliaan Allah. Maka di situ ada berkat Tuhan. Kalau di situ ada berkat Tuhan, maka akan ada pemulihan yang luar biasa. Di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13, kita mundur sedikit. Berkata demikian, 2 Tawarik 7 ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit, apa Mbak Wahyu? Sampar. Aduh, saya akhir-akhir ini kalau baca ini jadi ngeri gitu kan ya. Kayak COVID-19 itu kayak tidak bisa diprediksi, ya kan? Kemarin tuh katanya kalau batuk dekat-dekat orang itu bisa tertular. Akhir-akhir ini dikatakan bahwa bukan hanya batuk, udara juga bisa membuat orang itu tertular. Nah, terus apa yang terjadi dengan Indonesia ini? Indonesia ini sedang dipulihkan oleh Tuhan, ya.
Tuhan itu mau menyembuhkan kita. Disembuhkan dari apa, Bu? Pemulihan dari apa ini? Dari penyakit sampar ini. Oke. Dari penyakit sampar ini. Kalau kita berpikir bahwa Tuhan, Indonesia ini ada apa Tuhan gitu ya. Dan kalau kita lihat Alkitab bahwa di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai 2, di situ ditulis bahwa pemerintahan itu dari Allah kok. Ya. Waktu kita mengadakan pemilihan kan kita semua berdoa, ya. Setiap hari di setiap gereja, di setiap doa syafaat selalu berdoa, Tuhan berkati bangsa dan negara Indonesia ini, Tuhan tolong Indonesia ini, Tuhan pemerintahan dari Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, RT RW selalu kita doakan. Berarti mau ndak mau mereka itu seizin Tuhan, ya. Mereka itu harus disembuhkan, ya, supaya apa? Mereka kuat. Kalau orang sakit dia ndak bisa memimpin, ya. Dan Tuhan tolong supaya pemerintah kita, pemimpin-pemimpin kita, mereka itu sehat dan mereka itu disembuhkan. Ada yang namanya di pasal 7 ayat 13, ada yang namanya kekeringan. Kita semua sekarang kering, ya, kering. Dan kita butuh yang namanya hujan untuk menyegarkan. Supaya apa? Nggak kering, ya. Dan ada yang namanya belalang. Mbak Wahyu tahu namanya belalang? Belalang itu binatang kecil, tapi kalau dia nyokot sakit sekali. Pernah dicokot belalang? Saya tidak mau. Saya coba lihat Mbak Wahyu. Nah, terus ada yang namanya penyakit sampar. Semua itu butuh Tuhan. Butuh Tuhan Mbak Wahyu. Dengan kekuatan kita sendiri masa kita bisa? Nggak bisa kan? Ya kan? Nggak bisa. Ya. Kita itu cuma bisa berusaha sebisa mungkin. Misalnya pemerintah kasih tahu jangan kumpul-kumpul gitu kan, kurangi kerumunan massa. Lah, tetapi namanya kita warga negara Indonesia, saudara ya, kekasih Tuhan. Kita belum bisa sampai seperti di Italia yang stop, di Malaysia stop gitu. Bahkan saya melihat di mana ya, di Italia atau di mana yang singa dilepaskan? Di Rusia ya, di Rusia itu singa dilepaskan supaya tidak ada yang keluar. Teman saya di Malaysia, perlu kita buka bonbin itu, dibuka jangan ya. Jangan ya. Di Malaysia teman saya itu dia bilang kalau keluar dari rumah itu bayar denda 11.000 ringgit. Itu bayangkan ya. Saya pernah lihat kemarin, saya lihat di video kalau di Cina bukan hanya didenda, Bu, dipukuli sama tentara. Dikejar dan dipukuli. Ya, dikejar gitu kan. Kalau sampai keluar rumah ya. Kalau sampai rumah. Kita masih bersyukur lah kalau sampai kita masih bisa keluar rumah. Tetapi jangan membawa diri kita itu masuk ke dalam pencobaan. Berarti harus mentaati anjuran pemerintah sebagai wakil dari Tuhan. Ya. Bagaimana dengan orang-orang seperti kemarin saja ya, hari Minggu ya, kan banyak himbauan dari pemerintah ibadah dari rumah. Tapi ada banyak yang ya harus beriman dong, datang ke gereja, kumpul. Ya kita tetap berjauhan begitu. Bagaimana dengan hal ini, Bu? Ini itu himbauan pemerintah itu kan mengingat kalau seandainya yang gerejanya cuma isi 1, 2, 3, 4, 10 orang masih nggak masalah. Tapi kalau gereja yang sudah ribuan, ratusan, paling enggak itu harus saya melihat kemarin tuh ada beberapa banyak gereja streaming yang streaming online. Tapi ada gereja juga yang masih mereka beribadah tapi mereka pakai jarak gitu ya. Intinya kita itu berdoa. Itu kalau kan? Di tempat Ibu bagaimana? Kalau kami masih beribadah, tapi kami masih ada jarak gitu, ada jarak beberapa orang gitu kan, agak jauh gitu, masih enggak masalah, masih kita kan belum ribuan, belum ratusan gitu. Tetapi intinya kita itu panggil Tuhan, Mbak Wahyu, ya, berseru. Kita punya Firman Tuhan bilang berseru, ya, dan harus taruh dalam hati kita bahwa di Indonesia ini ada anak-anak Tuhan, yang mau memanggil nama Tuhan, ya. Kita mau panggil Tuhan. Supaya apa? Tuhan menolong kita. Ya. Kalau kita panggil Tuhan, maka Tuhan akan berikan kesembuhan yang luar biasa. Mau dari kekeringan, mau dari belalang, mau dari penyakit sampar. Sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selain memanggil nama Tuhan, di ayat tadi dikatakan merendahkan diri, Bu. Ini maksudnya apa? Ini paling penting. Banyak orang yang berdoa tapi tidak tahu caranya merendahkan diri. Ya, banyak orang yang akhir-akhir ini memang di sosial media itu sepertinya kalau dia perang ayat
dia rohani. Ya, Ayatnya keluar semua. ayatnya keluar semua, hebat-hebat. Semua ada jawabannya di ayat. Oh gitu, luar biasa. Saya itu sampai mau ketawa. Dia Sudah gitu salah lagi ayatnya. Aduh. dia rohani di Facebook, tapi rohana dalam hidupnya sehari-hari. Aduh, luar biasa. Jadi bukan hanya rohani di sosial media, tetapi punya kerendahan hati. Kerendahan hati itu artinya apa? Merasa kita ini bersalah. Orang kalau merasa dia bersalah, maka dia akan punya hati untuk mengakui kesalahan. Dan orang yang mau mengakui kesalahan Butuh kerendahan hati. ya. Nggak semua orang di dunia ini mau minta maaf lah Mbak Wahyu. Nggak semua orang minta maaf. Tetapi orang yang mau meminta maaf adalah orang yang luar biasa. Dan Tuhan mau kita datang kepada Tuhan merasa bahwa saya bukan siapa-siapa. Ya, saya bukan apa-apa. Saya tidak bisa tanpa Tuhan. Dan waktu kita berkata, Tuhan, saya butuh Engkau Tuhan. Ya, saya perlu Engkau. Maka firman Allah berkata, Tuhan sanggup menolong. Amin. Sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya. Semuanya bisa di tangan Tuhan. Ya. Asalkan kita umat mau merendahkan diri, menyebut Ya. nama Tuhan dan merendahkan diri. Iya, mau merendahkan kalau diri. bicara menyebut nama Tuhan, itu kan di Indonesia ini negara yang agamis, Bu, ya. Ya, Dengan berbagai macam suku, bangsa, kaum, bahasa, agama juga. Kurang agamis apa, Bu? Kan semuanya menyebut nama Tuhan. ya, gini. Kita hidup di negara Indonesia yang Plural ya. Ya. Saya itu kan ngajar di Singapore National Academy. Kita ada 5 agama. Ya. Saya tidak pernah mempersalahkan agama lain. Saya tidak pernah menyebutkan agama lain. Tapi kami saling menghormati. Ya, kami saling menghormati. Di sisi lain, saya sebagai hamba Tuhan, saya harus menyebut nama Tuhan saya. Tapi saya tidak akan mendiskriminasi nama Tuhan di agama lain. Biarlah mereka menyebut nama Tuhan dengan nama mereka. Yang penting semua harus berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Saya tidak mau tahu dia seperti apa. Cara nyebutnya bagaimana? Bagaimana caranya dia menyebutnya? Berseru menyebut bagaimana nama Tuhan. cara dia berdoa? Bagaimana cara dia memuliakan nama Tuhan? Tetapi saya tahu kalau saya memuliakan nama Tuhan dengan nama Tuhan saya punya Tuhan yang sanggup bela saya. Ya, kita tuh hidup di dunia di Indonesia ini, Tuhan izinkan kita beragama itu kan bukan untuk bertengkar, Mbak Wahyu. Ya, jangan sok-sokan lah. Tuhan saya yang benar, Tuhanmu salah gitu kan ya. Nggak saatnya gitu kan ya. Kalau Tuhanmu benar, Tuhanmu pasti bela kamu kok. Oke. Ya kan? Menyebut nama Tuhan, merendahkan diri, berdoa, jelas ya. Ya, berdoa. Dan kembali tadi ke merendahkan diri, Bu. Itu menyadari kesalahan kita, itu butuh kerendahan hati ya. Nah, bagaimana agar kita ada di titik ini, bisa merendahkan diri? Tidak semua orang, tadi Bu katakan tidak semua orang bisa melakukan itu. Langkah awal apa yang perlu kita lakukan untuk merendahkan diri? Untuk merendahkan diri, kita perlu sadar bahwa kita bukan siapa-siapa. Ya, sehebat-hebatnya Mbak Wahyu puluhan tahun di Radio Sangkakala. Oh enggak, Bu, belum sampai puluhan tahun. Ya. Kalau kita menyadari siapa kita, hanya hembusan nafas. Ya, Mbak Wahyu harus bayangkan waktu Tuhan menciptakan kita, Dia hembuskan nafas itu dengan intonasi yang luar biasa. Dia hembuskan nafas sampai ke ujung jari. Bayangkan kalau hembusan nafas itu cuma sampai di ujung kaki. Jarimu tidak bergerak, Mbak Wahyu. Mau enggak? Enggak mau ya? Ya. Tapi kalau nafas itu pun diambil, itu habis. Seandainya diambil cuma dari sampai sini aja ya, cuma sampai tangan. Tanganmu enggak bergerak. Bisa hidup, Mbak Wahyu? Enggak bisa ya. Semua karena Tuhan. Merendahkan diri artinya kita sadar kita bukan siapa-siapa. Ya. Kita bukan apa-apa sehebat-hebatnya kita, Mbak Wahyu ya. Saya bisa ngomong pakai bahasa ini, bahasa itu, bahasa apapun. Tapi kalau Tuhan bilang Tuhan tidak mau pakai saya, buat apa? Ya kan? Sepinter-pinternya kita ngomong, sehebat-hebatnya kita di dunia ini. Tapi kalau Tuhan bilang enggak kan? Ya. Mau apa gitu? Mau apa gitu. Itu dia. Nah, orang dunia aja bilang gini, Mbak Wahyu. Si bejo kalah sama orang pintar, ya kan? Tapi kita kan tidak mau jadi bejo. Ya kan? Kita harus sadar lah ya, sadar diri bahwa kita bukan siapa-siapa. Tuhan pukul kita sekali habis ya. Baik, kita ini hanyalah debu di hadapan Tuhan.
sebenarnya kalau dikibaskan kita sudah nggak ada. Habis. Jadi nggak bisa ada yang bisa disombongkan, tidak ada yang bisa disombongkan. Baik, kekasih Tuhan, ayat tadi mengatakan bahwa selain merendahkan diri, kita harus berdoa dan mencari wajah Tuhan. Itu dalam praktek hidup sehari-hari seperti apa? Di situasi seperti ini, agar kita ini bisa berdoa bagi pemulihan bangsa. Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi. Dan tentu saja Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Teleponnya di 0315046.000, SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.